Tanda pagar 38, Gosa 1 Beonggil, Jinbong Myeon, Gimjesi ini adalah alamat akomodasi Dani. Jalan yang saya dan Dani tempuh dari dan ke tempat kerja sudah berumur 3 tahun lalu. Jika saya membuat foto dan video Dani dan mempostingnya di YouTube, istri Dani di Indonesia bisa melihatnya. Kaya budaya, berapa banyak suku yang tinggal di Indonesia? Secara resmi, ada 300 suku dan lebih dari 1.300 kelompok etnis. Setiap suku telah mewarisi kearifan dan filosofi nenek moyang mereka serta melestarikan ritual-ritual yang diwariskan secara turun-temurun guna mempertahankan jati diri mereka. Berikut 5 tradisi dan ritual unik yang wajib Anda perhatikan saat berkunjung ke Indonesia. Selain ritual yang kami hadirkan kini, masih banyak tradisi unik yang bakal bikin mata terbelalak. Sehingga trip ini sangat direkomendasikan bagi Anda yang ingin berwisata ke Indonesia dengan cara yang spesial. Fahombo, disebut lompat batu dalam bahasa Indonesia, adalah olahraga tradisional di Nias dan ritual lompat batu yang mencerminkan kehidupan masyarakat setempat. Sebelum Nias dikenal masyarakat sebagai destinasi wisata terkenal, tradisi ini merupakan ritus peralihan para pemuda Nias. Untuk menjadi dewasa, anak laki-laki harus melompati bangunan batu setinggi 2 meter dalam 1 kali lompatan. Ini mungkin tampak seperti ritual yang keras bagi anak-anak yang masih kecil dan pendek, namun anak laki-laki yang menghabiskan masa kecilnya di Nias bagian selatan, dikelilingi bebatuan dan pegunungan, ahli dalam mengatasi rintangan. Hanya setelah lulus ujian ini Anda akan memenuhi syarat untuk bergabung di medan perang. Bagi Anda yang suka sedikit melompat, kenapa tidak mencobanya? Caranya dengan mengunjungi desa Bawo Mataluo di Nias bagian selatan yang terletak di atas bukit datar. Karena merupakan salah satu desa tradisional yang paling terpelihara, ini adalah tempat di mana Anda dapat merasakan secara jelas kehidupan dan tradisi masyarakat Nias, jadi pastikan untuk mampir. 2. Tedak Siten. Jawa Tedak Sitian merupakan ritual adat Jawa untuk bayi usia 7 hingga 8 bulan yang mirip dengan Doljabi di Korea, namun dengan tambahan beberapa tata cara yang berwarna-warni. Kata dalam bahasa Jawa Tedak, yang berarti turun, dan kata Siten, yang berarti tanah digabungkan. Dan secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai ritual turun ke tanah. Ritual yang biasanya dilakukan pada pagi hari ini membutuhkan sedikit perbekalan. Makanan tradisional yang disebut jadah atau tetel, berbentuk bulat, tebal seperti pancake, dibuat dalam 7 warna berbeda, dibuat dan diletakkan di lantai. Beras ketan dan kelapa muda digiling, ditumbuk dan diberi warna merah, putih, hitam, kuning, biru, jingga dan ungu lalu diuleni menjadi adonan. Jadah atau tetel yang beraneka warna ini melambangkan berbagai tahapan dan perjalanan yang dilalui anak-anak hingga tumbuh dewasa. Orang tua mendukung anak-anak mereka dan memaksa mereka untuk berjalan di atas makanan ini. Urutan berjalannya dari hitam ke putih. Isinya adalah keinginan para orang tua agar apapun kesulitan yang dihadapi buah hatinya di kemudian hari, selalu ada cara untuk mengatasinya. Selanjutnya, buat tangga dengan permen tongkat yang dihias dengan kertas warna-warni dan mintalah anak menaiki tangga. Merupakan ritual berdoa agar tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab dan kuat seperti Arjuna, tokoh utama epos Jawa terkenal Mahabharata. Kini, upacara serupa dengan Doljabi di negara kita sedang berlangsung. Tempatkan berbagai barang seperti alat tulis, buku, cermin, del di dalam jaring seperti kandang ayam yang dihias dengan kertas warna-warni dan mintalah anak Anda merangkak ke dalam dan mengambil salah satu barang tersebut. Seperti yang sudah Anda duga, benda-benda ini melambangkan karir atau hobi masa depan anak.
Terakhir acara berakhir saat bayi dimandikan dengan air bunga. Merupakan ritual dengan harapan agar sang buah hati senantiasa hidup sehat dan berharga, tumbuh subur, serta menjadi pemberi pengaruh positif seperti wangi bunga. 3. Metata. Bali Mtata adalah tradisi Hindu Bali yang melibatkan pemotongan atau penggilingan gigi hingga 2 mm pada usia muda saat gigi masih dewasa. Potongan gigi yang patah ditaruh di atas kain tan dan didoakan dengan piring berisi sesaji. Segera setelah potong gigi, peserta merasakan rasa pahit, asam, pedas, sepat, asin, dan manis. Setiap rasa mempunyai arti. Rasa pahit dan asam melambangkan kekuatan dalam menghadapi kesulitan, dan rasa pedas melambangkan ketekunan dalam mengatasi amarah. Rasa sepat melambangkan ketaatan setia pada norma dan adat istiadat, rasa asin melambangkan kebijaksanaan, dan terakhir rasa manis melambangkan kebahagiaan. Meski terlihat sederhana, namun sebenarnya ritual ini cukup mahal sehingga banyak orang yang enggan atau menunda mengikuti tradisi ini. Oleh karena itu, kami meneruskan tradisi tersebut dengan menghemat biaya dengan menggunakan metata massal, yang melibatkan banyak orang untuk melakukan upacara sekaligus. 4. Peresean. Nusa Tenggara Barat inilah ritual yang harus diikuti oleh para pemuda suku Sasak Pulau Lombok yang terletak di Nusa Tenggara Barat untuk menjadi prajurit pada masa Mataram yang terkenal sebagai Kerajaan Pemberani. Presian adalah pertarungan sengit antara dua orang yang bersenjatakan tongkat rotan, penjalin, dan perisai yang terbuat dari kulit kerbau, ende, yang tebal dan keras. Pada abad ke-13, praesian merupakan ritual berdoa ke langit memohon hujan. Umumnya dilakukan pada bulan Juli menurut penanggalan suku Sasak. Ritual konfrontasi yang sengit, namun serius dan indah ini mulai mendapat perhatian di seluruh dunia melalui siaran dan informasi dari mulut ke mulut para pelancong. Dan pemerintah Lombok juga merayakan ritual ini di Festival Bau Nyale yang diadakan setiap tahun di Lombok untuk melestarikan nilai tradisi ini. Itu direproduksi dengan baik. 5. Rambu Solo. Sulawesi Selatan. Rambu Solo adalah adat pemakaman tradisional dari wilayah Toraja di Sulawesi bagian selatan. Keluarga almarhum membagikan daging babi dan kerbau serta makanan berwarna-warni kepada warga desa, sehingga terciptalah festival yang tidak menyedihkan dan menyedihkan. Untuk menghormati almarhum, mereka yang menghadiri pemakaman berpegangan tangan, bernyanyi bersama, dan menampilkan tarian yang disebut Mabadong. Mengandung filosofi bahwa warga desa akan saling menjaga satu sama lain melalui persatuan. Rambu Solo adalah ritual yang memakan waktu dan mahal. Karena sebagian besar keluarga tidak dapat menabung sejumlah besar uang secara tiba-tiba, upacara ini biasanya dilakukan beberapa bulan setelah kematian almarhum. Selain itu, karena harta benda almarhum tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya dan harus disumbangkan kepada masyarakat desa, upacara ini semakin memberatkan anggota keluarga yang tersisa. Ketika banyak negara, termasuk negara kita, menjadi kebarat-baratan dan modernisasi, ritual-ritual adat seringkali disederhanakan atau dihilangkan. Namun saya merasa iri ketika melihat kehidupan banyak suku di Indonesia yang masih sungguh-sungguh menjaga ritual dan adat istiadatnya. Lain kali Anda pergi ke Indonesia, saya harap Anda akan melihat adat istiadat dan ritual tradisional yang unik di wilayah ini. Saya harap cerita ini dapat membantu dalam mempersiapkan perjalanan Anda ke Indonesia. Kami harap Anda tetap sehat dan aman sampai perjalanan Anda dimulai. Terima kasih banyak telah menonton video Dani.